Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Bu Ani akan membahas tentang tata nama alkanal atau aldehid, baik nama Yupac maupun nama trivial. Alkanal adalah senyawa yang mengandung gugus fungsi formil CHO atau COH dengan rumus struktur RCOH. R adalah alkil, yaitu alkana yang melepaskan satu atom H. Namanya dari alkana menjadi alkil, metana menjadi metil, kemudian etana menjadi etil, propil, butil, dan seterusnya. Rumus umum dari alkanal atau aldehid adalah CnH2nO. Misalnya C-nya ada 1, maka H-nya ada 2 kali 1, sehingga hanya ada 2 rumusnya menjadi CH2O. Kalau N-nya 2, berarti C-nya ada 2, maka H-nya ada 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga rumusnya adalah C2H4O. Oke, mari kita simak ke tata nama alkanal atau aldehid. Yang pertama yaitu dengan nama Yupac. Yupac kita pakai nama alkanal. Langkah pertama, pilihlah rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi CHO. Nomor 2, nama alkanal diturunkan dari alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al pada alkanal. Misalnya, alkana metana menjadi metanal pada alkanalnya. Etana menjadi etanal pada alkanalnya. Artinya ini A dari alkana diubah menjadi al. A dari propana menjadi alpropanal dan seterusnya sampai C-nya 10 itu dekana, A menjadi al, dekana menjadi dekanal. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menentukan rantai induk atau rantai utama, tentukan cabangnya. Cabang yang dimaksud di sini adalah alkil yang terikat pada rantai induk. Jika lebih dari satu alkil sejenis, maka berilah awalan di jika ada 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, dan seterusnya. Penomoran dimulai dari gugus fungsi CHO. Artinya, CHO selalu diberi nomor 1, sehingga pada penamaannya tidak perlu ditulis nomor 1. Kemudian, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang berbeda, kita gunakan urutan abjad. Untuk awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sekali lagi, tidak perlu diperhatikan. Tetapi kalau iso dan neo itu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam urutan abjadnya. Misalnya, etil dengan butil, E dengan B duluan B, maka butil dulu baru etil. Kalau etil dengan isobutil, yang dibandingkan adalah E dengan I pada isobutil, maka E lebih dulu daripada I, sehingga namanya etil dulu baru isobutil. Contoh, beri nama senyawa aldehid berikut menurut Yupac. Langkah pertama, kita pilih rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Ada rantai terpanjang yang tanpa gugus fungsi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terpanjang 7, tapi tidak mengandung gugus fungsi, maka tidak boleh dipilih sebagai rantai utama. Sehingga rantai utamanya mulai dari ini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Setelah itu silahkan tentukan cabangnya. Cabang metil, ini cabang etil, kemudian yang terakhir cabang etil. Cabang etilnya ada 2 di posisi nomor 2 dan 3. Metilnya ada 1 di posisi nomor 4. Etil dan metil penamaannya sesuai abjad duluan etil, sehingga namanya 2,3 dietil 4 metil heksanal. Heksa karena jumlah atom rantai utama C-nya ada 6. Ada al karena mengandung gugus fungsi alkanal atau COH. Contoh yang kedua. Beri nama berikut sesuai aturan UPEC. Ini perhatikan jumlah atom C-nya. Kalau saya hitung dari kanan lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada yang belok, ada yang lurus. Kita pilih yang mana? Nah, ini harus kita ingat bahwa rantai utama itu yang mengandung cabang lebih banyak. Kalau kita milih ke bawah, berarti cabangnya hanya ada 2, metil sama isopropil. Kalau kita pilih lurus, cabangnya ada 3, metil, ini etil. Kalau ke sini, boleh sama dengan yang lurus tadi, cabangnya ada 3. Oke, kita pilih yang lurus dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan cabang metil ada 2, kemudian cabang etil. Sehingga namanya 4 etil 3,5 dimetil heksanal. 4 etil dulu daripada metil. E dengan M, bukan E dengan D. Heksa jumlah atom C-nya 6, al karena ada gugus fungsi COH. Kemudian tata nama yang berikutnya adalah tata nama trivial atau nama lazim. Kita gunakan kata aldehid di akhir. Nama aldehid diturunkan dari nama asam karboksilat dengan mengganti akhiran at pada karboksilat dengan aldehid dan menghilangkan kata asamnya. Misalnya pada asam karboksilat jumlah atom C-nya 1 itu namanya asam format, maka pada aldehid asamnya dihilangkan, at pada format diubah menjadi aldehid formaldehid. C-nya 2 pada asam karboksilat namanya asam asetat, pada aldehid asamnya dibuang, atnya diganti menjadi aldehid, sehingga namanya asetaldehid. C-nya 3 propionaldehid, C-nya 4 butyraldehid. Nah, setelah C keempat, ini namanya sudah tidak beraturan, sehingga harus kalian hafalkan. Kalau C-nya 5 itu valeraldehid, C-nya 6 kaproaldehid, C-nya 7 enantaldehid, 8 kaprialdehid, 9 pelargonaldehid, dan 10 kapraldehid. Anak-anak tolong perhatikan di sini ada kaproal dan kapria, kemudian ada kapral dengan jumlah atom C yang berbeda, sehingga harus hati-hati. Kemudian untuk aldehid yang bercabang, langkahnya sama, menentukan rantai utama yang mengandung gugus CHO. Dan yang kedua, ini bedanya, kalau pada UPEC penomoran pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau pada trivial, mengganti angka 2 menjadi alfa, 3 menjadi beta, 4 gamma, 5 theta. Contoh, beri nama senyawa berikut dengan menggunakan nama trivial atau lazim. Langkahnya sama, tetap kita pilih rantai terpanjang, ini alfa, beta, gamma, theta. Perlu diingat, alfa bukan
C nomor 1, tetapi C nomor 2. C setelah gugus fungsi. Jadi pemberian nomor alfa itu bukan C yang nomor pertama, tetapi C nomor 2. Alfa, beta, gamma, theta, dan seterusnya. Setelah itu baru menentukan cabangnya metil, ada lagi metil, kemudian yang terakhir adalah cabang etil. Etil dan metil sesuai dengan urutan abjad. Sehingga nama trivial untuk senyawa tersebut adalah alfa etil, posisinya alfa, beta, beta dimetil valeraldehid. Beta, beta metil di posisi yang sama, yaitu beta dan beta. Diberi awalan D karena jumlahnya ada 2. Mengapa ini kok valeral? Jumlah atom C-nya ada 5. Di sini kalau C-nya 5 itu namanya valeraldehid. Nah, anak-anak, inilah tata nama IUPAC dan trivial dari aldehid atau alkanal. Perbedaannya terletak pada penomoran dan namanya. Kalau IUPAC itu pakai alkanal, kalau trivial pakai aldehid. Kalau trivial itu namanya tidak beraturan, sehingga perlu kalian perhatikan dan dihafalkan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian. Di sini kami berikan latihan soal. Berilah nama senyawa berikut dengan aturan IUPAC dan trivial. Saya yakin kalau kalian memperhatikan dengan seksama, kalian akan sukses memberi nama senyawa alkanal berikut. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.